Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin Selong. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita baca dan hadiahkan untuk nabi kita, nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Semoga kelak pada hari kiamat kita masuk surga berkat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya malam hari ini mengkaji tentang keutamaan uzlah. Jadi di kalangan ulama ada istilah uzlah, ada juga istilah mukhalatah. Bedanya kalau uzlah itu memilih lebih banyak diam di rumah, ngerep di rumah. Uzlah itu memilih menjauhi keramaian. Sedangkan mukhalatah itu sebaliknya, memilih lebih banyak keluar, berbaur dan bergaul dengan masyarakat. Di kalangan ulama sendiri ada yang lebih condong menganggap bahwa uzlah itu lebih afdal daripada mukhalatah. Menyendiri, ngerep di rumah itu lebih baik daripada berbaur dengan keramaian, dengan banyak orang. Seperti Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, Ibrahim bin Adham, Dawud At-Tai, Fudail bin Iyad, Sulaiman Al-Khawas, Yusuf bin Asbat, Bishr Al-Hafi, dan lain-lain. Sedangkan kelompok yang meyakini bahwa mukhalatah jauh lebih utama, lebih afdal, antara lain Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Uyainah, Ibnu Al-Mubarak, Sa'id bin Al-Musayyib, dan lain-lain. Masing-masing punya alasan yang kuat. Nah, malam hari ini izinkan saya menyampaikan alasan mengapa uzlah itu menyendiri, mengurung diri, berdiam diri di rumah itu lebih afdal menurut kelompok yang meyakininya. Itu ada 6 faedah, ada 6 keutamaan daripada uzlah itu sendiri. Pertama, at-tafarruq lil ibadah. Kita bisa dengan beruzlah itu, dengan mengurung diri di rumah itu, kita bisa lebih leluasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, bertafakkur. Dan inilah alasan ulama-ulama yang meyakini ini, dalil mereka Rasulullah sendiri. Jadi Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diutus menjadi rasul, beliau lebih memilih menjauhi keramaian. Betapa istilah kita mungkin nyepi, mungkin mohon maaf kalau salah memilih istilah itu, lebih memilih menjauhi keramaian dan berdiam diri di dalam gua Hira dalam rangka bertafakur, memikirkan kebesaran Allah, rahasia-rahasia Allah. Jadi itu faedah yang pertama, kita bisa lebih khusyuk melakukan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Ini laki-laki loh, apalagi ibu-ibu yang memang ada perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum perempuan ngerep di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ada ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan ibu-ibu supaya berdiam dirilah, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. kurangi yang namanya
keliaran, keluyuran. Waqarna fi buyutikunna, perintah khusus untuk ibu-ibu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah keluar kecuali darurat. Janganlah keluar rumah kecuali kalau ada hal penting sekali. Itu pun jauhi tindakan tabarruj. Tabarruj itu menampakkan keindahan tubuh, keindahan suara, ya, kecantikan yang bisa menggoda dan seterusnya, menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum laki-laki. Itulah tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, Allah melarang perempuan berlaku tabarruj sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh perempuan-perempuan jahiliyah terdahulu. Al jahiliyatil ula, ulama mengatakan ayat ini menunjukkan sebagaimana ada istilah jahiliyah pertama, ada istilah jahiliyah kedua, ada istilah jahiliyah berikutnya. Artinya zaman jahiliyah itu bukan hanya di zaman Nabi, zaman sebelum Nabi, ada juga zaman-zaman jahiliyah yang akan terulang, terutama di akhir zaman. Makanya Rasulullah bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Dulu agama Islam ini mulainya asing dan akan kembali asing seperti semula, maka beruntunglah orang-orang yang suka mengasingkan diri atau yang dianggap asing oleh orang-orang di sekeliling. Nah, pindah ke faedah yang kedua. Faedah kedua daripada uzlah adalah at-takhallusu 'anil ma'asi allati yata'arraduha al-insanu laha ghaliban bil mukhalatah. Jadi faedah yang kedua daripada uzlah ini adalah kita bisa selamat dari dosa-dosa yang sulit dihindari kalau sudah kedung kita berbaur, sudah kedung kita kumpul rame-rame. Ada dosa-dosa yang sulit dihindari kalau sudah kedung kita kumpul, nongkrong, apalagi begadang sama teman. Terutama 4 dosa. Pertama ghibah, yang kedua namimah, yang ketiga riya, yang keempat dosa as-sukutu 'anil amri bil ma'ruf was-sukutu 'anil nahyi 'anil munkar. Jadi ada 4 dosa yang sulit dihindari kalau kita sudah kedung keluar rumah dan berbaur dengan masyarakat. 1, menggosip, ngerumpi, menyebut-nyebut kekurangan orang. Walaupun kekurangan itu benar adanya fakta, itu sudah dosa, seperti dosa memakan bangkai saudara sendiri. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan ini sering kita lakukan. Nauzubillah, ya, semoga Allah melindungi kita dan membimbing kita ke depannya, termasuk saya. Ini nasihat untuk saya pribadi juga. Kita sulit menghindari yang namanya dosa ngomongin orang, kekurangan orang, kejelekan, aibnya orang. Itu yang pertama. Yang kedua namimah. Namimah itu menghasut, mengadu domba. Tumben ada air nih. Mengadu domba. Yang ketiga riya. Riya itu artinya suka pamer. Ada istilah riya, sum'ah juga masuk dalam kategori riya. Riya itu suka sombong, suka memamerkan penampilan diri, terutama dalam beribadah. Ya, senang ingin dilihat gerak-geriknya sholat, ingin melihat dirinya, ingin dilihat bersedekah, ya, membantu orang. Dan ini sulit untuk dihindari, apalagi sekarang zaman media sosial, ya. Jadi banyak orang bikin video untuk memamerkan. Semoga Allah membalas jasa antum sudah menyiapkan air untuk saya. Ya, semoga Allah melindungi kita dari sifat riya dan sumpah ini. Amin. Yang terakhir yang sulit juga kita hindari adalah dosa diam dari amar ma'ruf dan diam tidak mau melakukan nahi mungkar. Kita hidup di zaman menjadi
meraih gelar tuan guru gampang, meraih supaya untuk menyematkan gelar ustadz kepada diri kita itu sekarang gampang. Cukup hafal beberapa ayat, beberapa hadis, pintar berretorika, pintar menyusun kalimat, ya, pandai berpidato, gampang sekarang mau jadi tuan guru, menjadi ustadz, itu gampang sekarang. Mau jadi dai sekarang gampang, semua bisa. Siapkan HP, ya, rekam diri sendiri, hafal beberapa ayat, beberapa hadis, kemudian ceramah sedikit, bikin share lewat internet, lewat media sosial, lama-lama cepat atau lambat akan dipanggil ustadz, akan dipanggil tuan guru. Gampang sekarang. Artinya apa? Kita hidup di zaman sebenarnya amar ma'ruf itu gampang, menyuruh berbuat baik itu gampang, menasehati itu gampang, semua orang bisa. Yang sulit di akhir zaman ini adalah nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Keutamaan daripada mengurung diri di rumah itu bisa selamat dari dosa tidak mencegah kemungkaran. Karena kalau kita sudah keluar rumah, pasti dalam sehari itu minimal sekali kita akan menjumpai ada kemungkaran. Perempuan tidak berjilbab, kemungkaran. Tidak menutup auratnya itu sudah sebuah kemungkaran. Kita mau nasihati dia, Bu, tutup auratnya, nggak enak. Ya, takut nanti kita dibully, kita diintimidasi, kita diomongin sok-sok suci dan seterusnya. Jadi mencegah kemungkaran itu sulit. Kalau kita keluar rumah, pasti ada saja kemungkaran yang kita lihat, terutama anak-anak muda zaman sekarang, yang bergoncengan, bergandengan tangan, pelukan, ya, bergonta-ganti pasangan, berpacaran ke taman, ayo jalan-jalan ke taman, duduk berdua-duaan, padahal belum tentu pasangan sahnya, belum tentu suaminya, belum tentu istrinya, belum tentu besok akan menjadi pasangannya loh. Dia melakukan pendekatan zina, mendekati zina, na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati zina, apalagi berbuat zina. Na'udzubillah. Kita banyak sekali melihat hal-hal yang mungkar, orang mabuk, orang berjudi, judi online. Dan kita diamin salah, dosa. Kita tegur juga salah. Bahaya loh, bisa mengancam ketentraman kita, ketenangan hidup kita, bisa saja keluarga kita yang diteror, bisa jadi kita dikeroyok. Guru sekarang marahin muridnya loh, yang viral sempat, guru marahin muridnya, padahal muridnya itu tanggung jawab dia. Apalagi orang lain, orang luar gitu, kalau ditegur, kalau kalau diingatkan, bahaya sekarang ya, bahaya. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Jadi keutamaan atau faedah daripada uzlah yang kedua, kita bisa selamat dari dosa-dosa yang sulit dihindari kalau sudah penuh kita berbaur dengan masyarakat. Faedah yang ketiga, kita bisa selamat dari fitnah yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Misalnya ada perpecahan, ada pertikaian antar tetangga, ya, kita diam di rumah selamat, tidak ikut campur, kita bersikap netral, itu lebih selamat. Diam di rumah itu selamat. Kita mau bela ini marah, kita bela ini marah. Jadi al-khalasu minal fitan. Faedah yang ketiga daripada uzlah itu, kita bisa selamat dari fitnah dan khusumat, pertikaian, pertumpahan darah, perang antar kampung, ya, tawuran antar anak-anak muda dan seterusnya. Selain itu, kita bisa menyelamatkan akidah kita, iman kita dari paham-paham yang merusak, aliran-aliran yang sesat. Kita diam di rumah, anak-anak kita kurung di rumah, itu bisa menetralisir lah ancaman-ancaman dari luar yang bisa merusak akidah kita dan anak-anak kita.
Aduh, jangankan kita di dalam rumah pun sekarang sulit. Kalau sudah HP di genggaman tangan anak-anak kita ini, kalau kita tidak kontrol mereka, kalau kita tidak awasi mereka, semua bisa diakses. Tadi di awal saya bilang ada ayat yang memerintahkan perempuan untuk ngerep di rumah supaya tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Sekarang ini di Saudi saja, diamnya perempuan di rumah, semua laki-laki sedunia bisa melihat perempuan yang ngerep di rumah ini lewat medsos. Artinya dia memamerkan kecantikannya, memamerkan keindahan bodinya, bisa menimbulkan fitnah loh, membuat laki-laki yang melihatnya dari jarak jauh jadi terangsang dan berpikiran kotor dan seterusnya, berpikir untuk melakukan pelecehan seksual, mendekati zina, dan na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan nanti akan datang suatu zaman seseorang di akhir zaman itu tidak bisa menyelamatkan akidahnya sendiri illa man farra bidinihi min qaryatin ila qaryah, kecuali kalau dia tidak menetap di satu tempat, dia pindah-pindah dari satu desa ke desa lainnya, min syahiqin ila syahiq, dari gunung ke gunung, min juhrin ila juhr, bahkan pindah dari lubang ke lubang, dari gua ke gua. Di akhir zaman akan umat Islam akan mengalami kesulitan di dalam menjaga akidahnya sendiri, agamanya sendiri, kecuali bagi orang yang tidak menetap di satu di satu tempat, dia berpindah-pindah seperti orang Badui. Rasulullah ibaratkan yang selamat di akhir zaman itu katsa'lab, seperti seekor rubah, alladzi yarugu, yang berpindah-pindah sembunyi dari satu lubang ke lubang lainnya untuk menyelamatkan diri. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa mata dzalika ya Rasulullah?" Kapan terjadinya kondisi di mana seseorang itu sulit menjaga akidahnya kecuali dengan cara berpindah-pindah seperti orang Badui? Rasulullah menjawab, "Idza lam tunalil ma'isyatu illa bima'asillahi ta'ala." Itu akan terjadi pada zaman di mana sulit kita mencari nafkah, sulit kita mencari rezeki, sulit kita mencari uang kecuali dengan jalan yang salah, kecuali dengan cara berbuat maksiat. Artinya Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti, sudah memprediksi kita akan melalui satu zaman di mana melakukan maksiat itu hampir semua melakukannya. Artinya mencari uang itu susah kecuali lewat jalur yang haram, penipuan kayak korupsi kayak mencuri dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa idza kana dzalika zaman halatil uzubah. Kalau datang zaman itu di mana mayoritas umat Islam sulit menghindari yang namanya berbuat maksiat, terutama di dalam mencari nafkah, dia harus menempuh jalan yang haram. Pada zaman itu halatil uzubah, pada zaman itu melajang itu dibolehkan, dihalalkan. Pada zaman itu menjomblo itu dihalalkan, halatil uzubah. Sahabat ini semakin heran. Wa kaifa ya Rasulullah wa qad amartana bitazwij. Oh iya, masa iya wahai Rasulullah akan datang suatu zaman boleh orang itu melajang, boleh orang itu menjomblo. Padahal kami ini engkau perintahkan untuk menikah, bahkan poligami. Tidak masuk di akal para sahabat akan datang suatu zaman ada yang hidupnya lajang gitu loh, sementara mereka poligami. Sekarang aja kita poligami takut gitu loh,
Akan datang suatu zaman nikah saja takut. Itu yang bikin sahabat ini nggak habis pikir, masa iya? Kok bisa ada zaman engkau menghalalkan bagi para pemuda untuk hidup lajang saja, menjomblo saja? Emangnya kalau menikah apa yang terjadi wahai Rasul? Rasulullah mengatakan, "Idza kana dzalika zaman, kana halaqu rajuli ala yadi abawayhi." Karena di zaman itu celakanya seseorang, hancurnya seseorang di tangan orang tuanya sendiri. Kalau tidak di tangan istrinya sendiri, kalau tidak di tangan anak-anaknya sendiri, kalau tidak di tangan kerabatnya sendiri. Itulah kondisinya di akhir zaman, dan tanda-tandanya sudah kita lihat sendiri lewat berita dan lain-lain. Dah, pindah kita ke faedah yang keempat. Ada 6 faedahnya, mudah-mudahan selesai pada malam hari ini. Faedah yang keempat daripada uzlah, al-khalasu min syarrin nas. Kita bisa selamat dari gangguan orang lain. Tadi yang kedua, faedah uzlah itu kita bisa menyelamatkan diri kita dari mengganggu orang. Selamat dari mengganggu orang lewat menggosip, menghasut dan seterusnya. Yang keempat ini, faedah yang keempat ini, kita bisa selamat dari gangguan orang lain kepada kita. Karena kalau kita keluar dari rumah kita, misalnya dalam sehari kita ketemu 20 orang atau 10 orang saja, pasti di antara 10 orang yang kita jumpai hari ini, satu di antara mereka pasti ada yang ngomongin kita, yang menggibah kita. Pasti ada saja yang suudzon terhadap kita, berburuk sangka kepada kita. Pasti ada saja yang menuduh kita yang macam-macam. Pasti ada aja yang hasad terhadap kita. Kadang kita tidak bermaksud pamer, kita memakai pakaian. Ya, ini sering kita alami loh. Banyak orang yang ngeluh, kita sering menggunakan satu pakaian, menurut kita biasa-biasa aja, tapi dilihat sama orang sombong, katanya. Baru gitu saja udah gaya. Gaya di mananya gitu. Sombongnya di mana gitu. Jadi diamnya kita di rumah bisa selamat dari gangguan orang lain. Nah, ada seorang sahabat, putra seorang sahabat, namanya Sayyidina Abdullah ibnu Zubair. Sayyidina Abdullah ibnu Zubair setelah meninggalnya baginda Rasulullah SAW, beliau menjual rumah beliau di Madinah dan bikin rumah di luar Madinah, di luar kota Madinah, pindah domisili lah. Ketika Rasulullah masih hidup, Sayyidina Abdullah ibnu Zubair itu KTP-nya itu tempat tinggalnya di Madinah. Setelah Nabi meninggal, dia pindah domisili, bikin rumah di luar kota Madinah. Lama tidak kembali ke Madinah. Suatu hari berjumpa dengan seseorang. Orang ini nanya, "Wahai Abdullah ibnu Zubair, ala ta'til Madinah? Tak kangen ke sida sama kota Madinah? Kenapa sida hilang gitu aja?" Apa jawaban Sayyidina Abdullah ibnu Zubair? "Ma baqiya fiha illa hasidu ni'matin aw farihun bi niqmatin." Masalahnya masyarakat di kota Madinah sekarang udah berubah, katanya Sayyidina Abdullah bin Zubair. Kalau yang saya jumpai ini dia tidak hasad, iri sama kelebihan yang Allah berikan kepada saya, pasti dia senang melihat saya menderita. Kalau dia tidak hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada saya, pasti dia akan bahagia, senang kalau melihat saya sakit, melihat saya menderita, melihat saya bangkrut. Karena berubah sikap sifat masyarakat di kota Madinah, akhirnya saya memilih untuk menjauh, untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang dari dosa itu. Bayangkan, keluhan ini diungkap oleh Sayyidina Abdullah ibnu Zubair. Beliau adalah seorang sahabat, putra seorang sahabat, hidup di sebaik-baik zaman, sebaik-baik abad. Rasulullah bersabda, "Khairun nasi qarni." Dalam riwayat lain, "Khairul quruni qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum."
Sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa, sebaik-baik abad, sebaik-baik orang kata Nabi adalah orang-orang yang hidup di masaku, masa setelahku, masa setelahku. Artinya zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Seorang sahabat loh mengeluh kondisi masyarakat di kota Madinah setelah meninggalnya Rasulullah SAW berubah, yang bikin dia tidak betah gitu. Apalagi kalau Sayyidina Abdullah ini masih hidup sekarang dan melihat kondisi masyarakat kita, mungkin tidak betah dia hidup sama kita. Ada ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini pada suatu tahun beliau berniat haji. Niatnya mau haji, diketahui oleh temannya sendiri namanya Thabit Al-Banani. Thabit Al-Banani sama Imam Al-Hasan Al-Basri sama-sama tuan gurunya, sama-sama solehnya, sama-sama alimnya. Thabit Al-Banani ketika setelah mendapat info bahwa Imam Hasan Al-Basri akan berangkat haji tahun ini, dia datang ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya pelungguh mau haji tahun ini ya? Iya. Kok nggak ngasih tahu? Ayo kita samaan berangkat. Kita lewat satu travel, kita satu rombongan, satu pesawat, kita satu bis, satu hotel. Kita berangkat bareng ya. Kata Thabit Al-Banani nih, sama-sama tuan gurunya, sama-sama alimnya, solehnya. Apa komentar Imam Hasan Al-Basri? Waihak, da'na nata'ashar bisatrillahi alaina, inni akhafu an nastahib fayara ba'duna min ba'din ma natamaqatu alaih. Jangan, tolong, maaf, tidak mau saya kita barengan haji, tidak mau saya nggak ingin kita satu pesawat, satu rombongan, satu hotel, nggak mau saya. Kenapa? Karena sekarang ini kita sama-sama tuan guru, kita ini bersahabat nih. Saya tidak tahu kekurangan Sida apa, Sida tidak tahu kekurangan saya apa. Saya takut kalau kita sudah kedung bareng berhari-hari, tidur satu kamar, satu hotel, Sida ngorok misalnya, saya nggak bisa tidur, yang tadinya kita bersahabat jadi bermusuhan. Saya takut ada hal-hal dari Sida yang bikin saya benci, atau ada hal-hal yang timbul dari saya, penampilan, perilaku, tutur kata yang bikin Sida juga benci kepada saya. Lebih baik kita tidak usah sama Anda. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Dan ada seorang tabi'in namanya Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah berkata, Sufyan As-Sawri sama-sama namanya Sufyan, sama-sama tabi'in, sama-sama solehnya. Yang bercerita di sini namanya Sufyan bin Uyainah. Apa kata beliau? Sesungguhnya Sufyan As-Sawri menasehati saya. Ada nasihat berharga yang saya dengar dari Sufyan As-Sawri ketika dia masih hidup. Setelah meninggal pun sama nasihatnya kepada saya. Lewat mimpi didatangi saya dan dia nasihati saya dengan nasihat yang sama. Apa nasihat itu? Aqlil min ma'rifatin nas. Kurangilah engkau mau menambah jumlah kenalanmu. Batasilah pergaulanmu. Mungkin yang pas di bahasa kita ini, nasihat ini pasnya ditujukan kepada pemilik Facebook misalnya, Instagram ya. Janganlah terlalu berambisi memiliki teman yang bertambah setiap hari, pengikutnya bertambah setiap hari. Fa inna takhallusa minhum syadidun. Karena kalau sudah terlanjur kita berteman, punya teman baru, kenalan baru, biasanya orang-orang yang kita kenal ini kalau sebatas kita baru berkenalan itu kita nggak tahu kekurangannya apa, aibnya apa, aslinya kayak gimana. Fa inna takhallusa minhum syadid. Kalau kita sudah kedung berteman, tahu-taunya orang yang kita yang kita jadikan teman ini ternyata merepotkan, membebani kita, minta duit, minjam uang, ya. Kita mau kasih salah, uang hilang, teman juga akan hilang. Kata siapa itu? Kata
Ustaz Abdul Somad kalau nggak salah ya. Ya, jangan pinjamkan uangmu kepada temanmu sendiri, kata Ustaz Abdul Somad kalau nggak salah, karena engkau akan kehilangan teman, kehilangan uang, uangnya nggak kembali, temanmu juga hilang gitu. Jadi pada bahaya tuh kalau kita yang namanya teman, kalau sudah kedung kita bersahabat, tahu-taunya kelihatan aslinya dia membebani kita, dia melakukan hal-hal yang konyol, mengganggu kita, mengganggu ketentraman hidup kita, kenyamanan istirahat kita, atau khalusa minhum syadid, kita akan sulit melepaskan diri dari orang-orang seperti ini. Wala ahsabu anni ra'aitu ma akrah illa mimman araftu. Ini yang perlu digarisbawahi. Biasanya, kata Sufyan Ats-Tsauri, biasanya permasalahan yang menimpa kita, masalah musibah yang menimpa kita itu biasanya datangnya dari orang yang kita kenal. Biasanya. Wala ahsabu anni ra'aitu ma akrah illa mimman araf. Biasanya masalah itu datang dari orang-orang yang kita kenal. Maka semakin sedikit kenalan kita, insya Allah semakin tenang kita hidup. Pindah kita ke faedah yang kelima. Ayyanqati'a tama'un nasi 'anka wa yanqati'a tama'uka 'anin nas. Faedah uzlah, faedah menyendiri di rumah. Yang kelima, kita bisa memutuskan sifat ketamakan orang kepada barang milik kita, atau sebaliknya kita bisa memutuskan sifat ketamakan yang ada dalam diri kita dari barang yang merupakan milik orang lain. Begini, dengan kita beruzlah, kita bisa memutuskan sifat tamaknya orang dari nikmat atau kelebihan yang Allah berikan kepada kita, atau sebaliknya. Kita kalau jarang keluar, kita bisa selamat dari rasa tamak, sifat ketamakan, sifat melek terhadap barang, kelebihan, nikmat yang Allah berikan kepada orang lain di sekeliling kita. Kelebihan yang dimaksudkan sini bukan hanya materi saja, bisa saja kelebihan yang Allah kasih ke kita. Misal kelebihan yang Allah berikan kepada kita, misalnya jadi tukang urut, misalnya tukang pijit, ya kan, itu kan kelebihan, bisa membantu orang. Jadi kita diketahui sebagai tukang urut nih, banyak yang akan nyari kita. Ya, kalau kita bisa bantu 10 orang, kalau kuat tenaga kita, alhamdulillah. Kalau nggak kuat, orang tetap maksa, orang butuh dibantu. Kalau kita nggak bantu, bisa saja kita akan dicaci maki, kita akan dihina, kita dianggap pilih kasih dan seterusnya. Contoh kecil, saya ini tahadus bi ni'matillah setelah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi NTB. Misalnya kan kita di kantor itu jam rapat kita itu tidak tentu, kadang jam 9 pagi, kadang jam 11, kadang habis zuhur, kadang habis asar, kadang malam, tidak tentu jadwalnya. Sementara setiap pagi ada saja innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal di dunia si A, ya kan, hampir. Misalnya nih, hari ini jam 9 saya ada rapat di kantor, ada orang meninggal. Sebelum saya berangkat ke Mataram, mampir saya ngelayat, sekedar ngelayat, hadir sebentar, duduk semenit 2 menit, saya pamit. Senang dia, keluarga yang almarhum ini senang dia. Alhamdulillah sempat. Ingat, senang dia sekarang, hari ini senang dia ya. Besok ada lagi kematian. Kebetulan rapatnya siang, sehingga ketika saya ngelayat duduk saya lebih lama. Bahkan saya tunggu jenazahnya dimandiin, dikapani, saya sholatkan jenazah. Hadir dia orang yang kemarin senang karena saya ngelayat loh. Yang kemarin dia senang, sekarang dia kesel, berubah, dia jadi kesel sama saya. Yuh, kenapa dia kesel? Pilih kasih sih dari Tuan Guru. Kenapa kalau saya kemarin hanya 2 menit, saya mau buatkan kopi, Sidan tolak.
Hanya 2 menit sudah duduk, ini sudah tunggu, dia sudah sholatkan jenazahnya. Ini yang tadinya senang jadi kesel. Nah, yang sekarang ini, hari ini, karena saya sholatkan jenazahnya, bahkan saya takziahkan sebelum dibawa ke masjid, senang dia kan, bangga, alhamdulillah Tuan Guru sempat hadir. Besok tidak ada rapat sama sekali, ada kematian di tempat lain, saya hadir di pemakaman, saya takziah di situ, di tempat pemakaman. Yang ini hadir, yang kemarin ini sedang, sekarang kesel dia lagi. Aduh. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah makanya kelebihan daripada ngerep di rumah, diam di rumah itu, kita bisa selamat dari, kita bisa memutuskan ketamakan orang dari sifat ketamakan orang dari kelebihan yang Allah berikan kepada kita, atau sebaliknya. Kita juga tidak akan terlalu melek sama barang milik orang, kelebihan yang Allah berikan kepada orang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini bersabda, unzuru ila man huwa dunakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kalau urusan dunia aja sering-sering lihat hadap bawah, bukan sering-sering, memang kita diperintahkan menghadap bawah. Lihatlah kepada yang di bawahmu, yang lebih menderita darimu, yang lebih miskin darimu. Janganlah lihat yang kepada yang lebih kaya darimu, yang berada di atasmu. Karena yang demikian itu bisa membuat kita stres. Faedah yang keberapa tadi itu ya? Kelima ya. Faedah yang terakhir, alhamdulillah. Al-khalasu min musyahadati thuqala'i wal hamqa wa muqasati humqihim wa akhlaqihim. Faedah yang keenam dan terakhir, ngerepnya kita di rumah, memilih lebih banyak diam di rumah ketimbang keluar rumah, kita akan selamat dari berjumpa dengan, kita akan terhindar dari ketemu sama orang-orang yang, apa bahasa kita pasnya, as-suqala itu istilah Arabnya thaqil. Kalau satu orang itu sifat thaqil itu sifat memberatkan, orang yang suka memberatkan, dan dia tidak sadar kalau dia memberatkan kita. Apa bahasa kita ya? Ada orang punya sifat thaqil. Thaqil itu artinya berat. As-suqala artinya orang-orang yang memberatkan kita. Misalnya kita sudah ditahu kita lelah ini, udah jam 11 malam kita mau tidur, gedor dia, assalamualaikum, salam, yo ada apa, dilihat kita udah merah mata kita, mau apa, ada apa, nggak ada, sengaja kesini, kangen saya sama Sida, mau ngobrol-ngobrol, bisa nggak besok, sekarang mau saya, Sida ini setelah jadi orang besar, sombong, oh sila duduk, ngobrol, nggak jelas kemana arah ngomongnya. Dia ngomong sendiri lagi, kita dikasih, nah udah mau azan. Itulah contoh thuqala. Misalnya di malam hari kita berbeda arah loh. Dia pakai motor, kita pakai motor. Dia lampu atas. Kena kan keserlak kita kan, kita silau ini, kita ngedim, kita kasih kita kasih kode supaya diturunkan lampunya. Malah disumpah kita. Nah itulah contoh thuqala. Atau misalnya dia liatin kanan, taunya dia liatin kiri, dia liatin kanan tapi dia belok kiri gitu loh. Bertingkah konyol, memberatkan kita. Misalnya tamu ini datang lewat, sila mampir kan, itu basa-basi kan, oh ayo ada kopi ke apa, jangan, kita basa-basi kan, bermaksud supaya menambah keakraban. Tidak mampir ke, kita bilang kan, oh boleh masuk, entar dulu saya telepon teman saya, kebetulan sekali nih, halo ini kita diajak ngopi. Nah ini model-model seperti ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau sendiri pernah mengatakan, ma jalastu saqilan illa wajadtul janib alladhi yalihi min badani ka'annahu athqalu alayya minal janibil akhar. Kira-kira maknanya, saya kalau ketemu orang seperti ini, rasanya badan saya berat sebelah. Misalnya ada pengalaman Imam Asy-Syafi'i ada orang kok besar sekali, mohon maaf ini saya bingung menerjemahkan yang halus kayak gimana, kok besar sekali bokong ibu Sida katanya.
kok besar bokong ibu Sida katanya. Begitu kan Imam Syafi'i sama orang. Dan dia tidak sadar dirinya itu kalimatnya itu menyakiti, menyinggung. Apa dijawab sama Imam Syafi'i? Iyalah, makanya bapak saya tertarik sama ibu saya. Makanya ibu saya tertarik sama ibu saya karena itu dilihat. Itu caranya menghadapi orang. Makanya Imam Syafi'i tadi mengatakan apa? Ma jalastu thaqilan, tidaklah saya duduk bersama orang yang seperti ini, thaqil, memberatkan, suka bertingkah konyol seperti ini. Kecuali saya merasakan badan saya pasti berat sebelah. Misalnya pelunggu kedatangan tamu nih, cara terus ya kan, istri nge-WA, kapan waktunya bersama saya, ini tamu aja temennya nih, kapan waktunya bersama istri sama keluarga. Ya sabar, kita bilang sabar, buatkan misalnya ayolah supaya dia cepat pulang. Enggak kita berniat ngusir, kita ngusir secara halus dah. Ayo keluarkan nasi jangan dikeluarkan nasi, keluarkan tempe. Ayo makan malam. Kok tempe, mana ayam, dicari, kita kasih hati, dia minta jantung. Inilah thaqil dalam bahasa Arabnya. Enggak tahu saya istilah Indonesianya apa. Jadi faedah yang keenam dan terakhir, kita bisa terjauhkan dari berjumpa dengan orang-orang semodel ini yang memiliki sifat thaqil. Contoh supaya pelunggu paham lain. Contoh lain, misalnya dia datang ke rumah, kita siapkan dia kursi untuk menjamu tamu di teras. Kok di teras, tempat kita dalam dah? Mbah, ya sudah, ayo di dalam. Duduk di sini ya. Enggak, dia mau duduk di dekat dia mau duduk di dekat lorong yang di situ bisa kelihatan dapur, atau di situ bisa kelihatan istri kita berjemur. Itu mengganggu loh. Dan ini pernah dialami oleh Rasulullah SAW, karena para sahabat di zaman Nabi melihat sosok Rasulullah itu orangnya pemurah, orangnya ramah. Rasulullah itu baik, artinya tidak pernah membentak orang, selalu melayani. Sehingga Rasulullah pernah kewalahan, mau ngusir ndak enak, tamu ini ganti-gantian masuk, dan betah di situ ndak mau pulang. Wajar juga karena dia rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi, tapi mereka lupa kalau Rasulullah itu butuh istirahat, istrinya banyak. Maka turunlah satu ayat yang panjang, Allah Subhanahu wa taala yang menegur para sahabat yang suka mengganggu kenyamanan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali setelah diizinkan. Dan nanti ada di lanjutan ayatnya itu, jika engkau sudah disuguhkan makanan, wala musta'nisina li hadis. Wa idza da'akum ila ta'ah, lupa siapa bunyi ayatnya, Allahumma sholli ala Rasul. Yang jelas di ayat yang panjang itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para sahabat, kalau Rasulullah sudah jamu kalian dengan makanan, selesai makan kalau bisa pulang. Wala musta'nisina li hadis. Artinya apa? Jangan dilanjutkan obrolannya. Jangan selesai makan lanjut ngobrol, kecuali kalau tuan rumah yang minta gitu loh. Takutnya apa? Udah waktu saya. Takutnya kalau udah kenyang, bersendawa, kentut, itu baunya bisa mengganggu penciuman Rasulullah SAW. Udah waktu Isya ya, udah lebih ya. Mohon maaf kalau kepanjangan, semoga ada manfaatnya dan berkahnya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. وهو الموفق إلى أقوام الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.